Emosi itu ketika orang tua nggak sabar, ya orang tua memarahi anak. Nuwun sewu, ketika anak dimarahi oleh orang tua, dia kemudian ada rasa apa? Ketakutan, ya rasa kekhawatiran. Kemudian tiba-tiba orang tuanya datang minta maaf. Ya, ketika minta maaf, kira-kira anak memaafkan apa enggak? Anak memaafkan, kemudian lukanya langsung sembuh apa enggak? Hilang apa enggak? Ya, itu ada psikolog yang mengatakan seperti Anda ini menancapkan paku di tembok kan. Begitu sudah ditancapkan di tembok, kemudian pakunya dicabut, ada bekasnya enggak? Ada, itulah anak jiwanya terluka. Ya, dibanding-bandingkan dimarahi juga terluka anak. Ini pastikan kita ini enggak gampang, ya apa namanya, emosi, enggak gampang marah-marah kepada anak. Karena marah itu tanda enggak mampu mengendalikan emosi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, para hadirin hadirat, wali santri, santriwati, bapak-bapak sekalian, semoga pertemuan pagi ini pagi yang mubarak, pagi yang penuh berkah, dimulai dari belajar, dan begitulah kebaikan dimulai dari ilmu, karena Nabi kita ngajari setiap pagi doa minta 3 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, anugerahkan untuk hamba ilmunya yang manfaat. Apa ilmu yang manfaat itu? Ilmu yang bisa diamalkan. Ya. Termasuk ilmu pagi ini apa tema kita? Menumbuhkan jiwa yang lembut pada anak-anak. Nah, ini lebih kepada praktek nanti bagaimana kita akan belajar dari para ulama, para pakar agar hati anak-anak kita diberi kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan pagi ini banyak adik-adik usia berapa ini? 14. Ya. Ibu-ibunya berapa persen ini? Banyak santriwati? Ya. Saya perlu data karena nanti temanya mau titik tekannya di mana gitu. Kalau temanya tentang orang tua, cara mendidik, pas nggak ini anak-anak? Ya, pas ya. Oh iya. Baik, ya sesuai dengan tema kita adalah mendidik jiwa yang lemah lembut. Ya, ada tujuan diutusnya Rasulullah SAW apa? Nabi diutus untuk jadi dai. Apa tujuannya? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu memang sesuatu yang menjadi tolak ukur. Ya. Kalau dalam sebuah perumpamaan Allah sampaikan dalam surat Ibrahim ayat ke-24 itu, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah. Sudah hafal ya adik-adik? Sudahkah, tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah mengumpamakan mukmin yang baik itu seperti pohon yang baik. Kalau pohon yang baik, satu kata Allah, asluha sabitun, apanya? Akarnya apa ini? Menancap ke tanah, kuat ya, ngoyot nih bahasa Jawanya ya. Kemudian asluha sabitun far'uha fis sama.
Kemudian apa? Far'uha, dahannya, rantingnya tinggi menjulang ke langit. Ya. Kemudian tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, dan berbuah sepanjang musim. Jadi pohon yang bagus itu satu, akarnya kokoh, kemudian dahannya besar, tinggi menjulang, kemudian yang paling penting apa? Berbuah sepanjang musimnya. Nah, yang ditunggu buahnya atau akarnya? Ya. Ini adik-adik kalau nanam buah, nanam pepaya itu, nanam mangga atau apapun itu, yang ditunggu akarnya atau buahnya? Buahnya ya. Begitulah kita hakikatnya ketika anak-anak kita dididik dengan baik, dibekali dengan pendidikan agama, akidahnya dikuatkan, ibadahnya diperbaiki terus. Tapi yang dinilai dari orang apanya? Sholatnya, akidahnya, atau akhlaknya? Akhlaknya ya. Karena yang terlihat itulah yang akan jadi tolak ukur penilaian. Orang tidak peduli berapa banyak kita sudah ngaji kitab-kitab akidah. Orang tidak peduli berapa panjang sholat malam kita, bacaan Quran kita, nggak peduli. Orang hanya melihat apa yang nampak dari perilaku kita. Nah, itulah akhlak. Nah, termasuk salah satunya adalah lemah lembut. Ada berita-berita yang menakutkan dan miris ya. Yang belum lama ada seorang bapak di mana itu, di Jakarta kalau nggak salah ya. Dia pulang kerja dilapori sama tetangganya bahwa anak jenengan itu ganggu anak saya. Ya, pas main, ada di CCTV kan, pas main sepeda itu nabrak temannya, kemudian temannya jatuh. Ini memang anak itu hiperaktif itu ya, gerak terus. Begitu diberitahu gitu, bapaknya langsung emosi kan, dia mencari anaknya sedang main sepeda itu, ditarik sepedanya terus dijunjung tinggi banget, langsung dibanting itu. Seketika anak itu kejang, ya. Kemudian dibawa ke rumah sakit, belum sampai rumah sakit sudah meninggal dunia. Wah, itu belum lama berita itu, berbarengan dengan kasus bunuh diri itu. Ada satu keluarga, ini guru, masya Allah, ya, harusnya berpikirnya apa berarti? Panjang ya. Karena terlihat hutang dia bunuh diri, bapak bunuh diri, ibu bunuh diri sambil ngajak siapa? Anaknya. Ya, bunuh diri bareng-bareng. Ini fakta-fakta ini muncul ya. Kemudian juga pernah ada kan seorang anak SMA atau SMK ditegur gurunya, malah gurunya apa? Bajunya ditarik, bajunya ditantang gitu ya. Nah, zaman dulu senggel gitu, kelahi satu lawan satu. Kenapa terjadi? Nyambung enggak ini antara orang tua yang kasar, keras dengan anak yang pembangkang? Ada enggak garis merahnya, benang merahnya? Ada enggak? Ada kan? Nah, maka dimulai dari mana semua perilaku anak itu? Nuwun sewu. Ini bermula dari hadis Nabi SAW. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah. Fitrah itu apa artinya? Bisa alat tauhid, semua anak mengesahkan Allah. Tidak ada anak musyrik, itu nggak ada. Semua mengakui Tuhan itu satu ya Allah, yaitu Allah. Atau fitrah itu dimaknai suci, ya. Suci itu maksudnya menerima segala kebaikan. Ada nggak anak lahir sudah pemarah? Kemudian ngamuk, ada nggak anak kecil ngamuan? Kenapa kok makin gede makin ngamuan? Ya, itu belajar dari mana itu? Mau ngaku kok abot. Belajar dari siapa? Dari yang paling dekat dengannya. Nah, siapa yang paling dekat? Ya, orang tuanya kan. Ini ada fenomena yang menarik ini. Di Indonesia itu begini. Di Indonesia setiap kita ngisi pengajian tentang pendidikan anak, tugas siapa mendidik anak? Hah? Momong itu tugas siapa, Bu? Didik tugas siapa? Apa tugas Bapak? Hah? Cari nafkah? Apa tugas Bapak ini, Pak? Cari nafkah ya? Ada fenomena namanya fatherless itu ya. Pernah mendengar fenomena fatherless itu? Ya, ayah yang tidak berperan.
Ya, atau ini di Indonesia disurvei pada medio tahun 2023 dirilis bulan Juni ya, yang peneliti dari dunia meneliti ternyata fatherless itu ya, ayah yang tidak berperan itu faktornya bisa saja satu karena memang bapaknya meninggal dunia, kemudian mesti otomatis menjadi single parent kan ibu itu, sehingga kehilangan sosok siapa? Ayah. Ini fakta yang terjadi dan itu ujian bagi keluarga itu. Atau ada yang karena faktor perceraian ya, sehingga anak kehilangan salah satu dari orang tua, entah bisa ikut ayah atau ikut bundanya ya. Ini fakta kedua dan ini yang paling banyak ternyata di Indonesia itu tahun 2023 ada kasus 583.296 kasus cerai. Berarti setengah juta itu ya. Banyak apa sedikit itu ya? Dan itu angkanya setiap tahun naik. Loh Pak, mencengangkan kan, orang cerai itu buka nanti datanya BKKBN itu 583.296 kasus di Indonesia tahun 2023 cerai ya. Ya. Wah, ini mengerikan ini. Dampaknya ke siapa? Anak. Nah, ini faktor kedua, kenapa terjadi fatherless, anak kehilangan ayah. Karena ayah ini perannya luar biasa nanti. Yang ketiga, dan ini yang tidak banyak disadari, ayahnya ada. Fisiknya utuh di rumah, tapi perannya tidak nampak. Jadi di rumah Pak fisiknya ibu-ibu ya, bapaknya di rumah itu, bahkan mungkin kerjanya online. Ya, karena kerja online itu kan hari ini ada kaum yang nampak nggak kerja duitnya banyak. Kaum apa itu? Kaum rebahan ya. Jadi modalnya apa? HP ya, tapi Masya Allah tinggal transfer sana transfer sini, itu banyak itu. Nganggur ya, pagi-pagi masih sarungan ya, main burung atau apa itu ya. Temennya berangkat melipit kerja ya, yang ini mobilnya ada, rumahnya bagus, kayak nganggur tapi duitnya banyak. Ya, itu fakta hari ini begitu banyak itu ya. Jadi ini kemajuan teknologi. Ada yang ayah itu hadir fisiknya, nah, hadir fisiknya itu memang di rumah ya, tapi tidak hadir hatinya. Jadi fungsi ataupun pembersamaannya nggak ada. Nah, ada nggak yang model ketiga ini? Banyak sekali. Nah, kenapa? Karena salah persepsi bahwa tugas mendidik itu hanya dibebankan kepada siapa? Satu, sekolah kalau masih di sekolahan. Yang kedua, ibu bapak tidak hadir. Padahal Masya Allah saya kemarin menyampaikan, ini sebelum masuk ke tema tentang lemah lembut itu, peran utama itu karena yang mewarnai adalah orang tua. Saya sebelumnya sudah menyampaikan dulu ya, di Quran itu ada 17 diskusi ngobrol orang tua dengan anaknya. Yang paling banyak siapa Pak? Bu? Ayahnya berapa kali? Ada 17 obrolan di Quran, ayahnya berapa kali? Ayahnya 14 kali. Masya Allah, banyak enggak? Itu mungkin 90% kan? Ya. Ketika adik-adik, ketika Nabi Yusuf ngimpi, dia ngimpi melihat matahari, rembulan, 11 bintang sujud. Kepada siapa? Yusuf cerita. Ayahnya. Ya. Ketika anak gadis Nabi Syuaib ketemu dengan lelaki yang baik hati, namanya Musa alaihi salam. Kepada siapa anak gadis itu cerita? Bapaknya atau ibunya? Padahal biasanya anak gadis dekat siapa? Kenapa dengan bapaknya? Wah, itu juga ada pendidikan yang luar biasa. Ketika Nabi Ismail alaihi salam ya, satu hari ayahnya ngimpi, kemudian dia ngimpinya cerita, inni ara fil manami ani adbahuka. Nah, ayah ngimpi suruh nyembelih kamu. Diskusi itu siapa? Ibrahim atau Bu Ibrahim? Ibrahim ya. Ini tentang tanggung jawab. Ya, ini berarti sekali lagi ini membuka wacana baru, ilmu baru bahwa tanggung jawab utama pendidikan ternyata siapa? Orang tua, dan itu bernama ayah. Nah, kemudian karena ayah ini tidak bisa membersamai terus, maka limpahkan ataupun diperbantukan tugasnya oleh siapa?
ibu, maka ada ungkapan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu pendidik anak. Yang pertama siapa? Ibunya. Itu penting. Maka kalau ada anak yang kemudian tumbuhnya menjadi anak-anak yang pembangkang, itu yang dievaluasi pertama siapa? Sekolah atau rumah? Rumah dulu ya. Jadi ini untuk sebagai sebuah awalan bahwa kita harus sadar bahwa tanggung jawab utama itu orang tua. Orang tua bahkan lebih dahsyat kata Rasulullah. Ya, fa'abawahu, anak itu tadi lahirnya fitrah. Fitrah itu sesuatu yang harusnya nggak bisa dirubah, susah banget. Anak susah dirubah harusnya, tapi dahsyatnya orang tua kata Rasulullah, fa'abawahu, peran kedua orang tua itu yang membuat anak berubah. Tadinya anak nuwun sewu, khabulul khair, baik itu lembut, kemudian menjadi keras. Kenapa? Orang tuanya suka membentak. Ada enggak yang berpikir bahwa dengan tegas itu, dengan keras itu berpikir anak akan manut? Rata-rata kan begitu ibu-ibu ya. Jadi anak itu dikerasi harapannya apa? Manut. Yang terjadi apa? Jadi ada yang mengungkapkan bahwa ketika anak dididik dengan keras, dia belajar apa? Melawan. Nah, maka ada istilah ditutuk bukan nunduk malah apa? Ditutuk malah dangak nantang kan gitu ya. Ini faktanya begitu. Sebaliknya anak kalau terus dimanja, segalanya dituruti, dia akan belajar apa? Menuntut selalu untuk diprioritaskan bahwa keinginannya harus dipenuhi. Nah, maka Islam itu punya panduan tersendiri. Kapan anak harus ditegasi, kapan harus lembut. Tapi modal dasar lembut itu adalah modal utama. Rasulullah SAW satu hari beliau melihat seorang sahabat ya, kemudian ketika itu sahabat sedang duduk. Ya, tiba-tiba anaknya datang. Ya, dua. Yang satu datang, kemudian disambut, kemudian dicium, kemudian ditaruh di pangkuannya. Kemudian saudaranya yang lain datang berikutnya itu, datang, kemudian setelah datang sama, dicium, dipeluk, tapi ditaruh di lantai, tidak di pangku. Ya, Nabi kemudian bertanya, Bapak, apa itu putra jenengan dua-duanya? Iya. Kenapa yang satu dicium, yang satu dipeluk, yang satu dipangku, kemudian satunya sama dicium, dipeluk, tidak dipangku di usia yang sama itu? Ya, sungguh perlakuan yang berbeda itu akan mendatangkan apa? Ya, iri, hasad itu. Nah, ini juga penting kan, tanpa sadar kadang kita ini apa? Ya, membeda-bedakan dan itu berdampak kepada iri dari anak-anak kita. Nah, itu. Nah, ketika itu Rasulullah kebetulan juga sama kedatangan cucunya Hasan dan Husain itu. Kemudian Nabi saking senengnya itu, Nabi disebutkan satu hari pas khutbah Jumat itu kan harusnya kan serius ya. Nabi kemudian nggak kuat itu, turun dari mimbar itu, cucunya sedang jalan-jalan nggak kuat, jatuh, berdiri jatuh lagi, pakai baju merah, warnanya kulitnya putih, gemesin gitu lah. Kemudian diambil, dicium, nah, kemudian diturunkan, Nabi naik ke mimbar lagi. Itu kira-kira kalau hari ini khotib begitu disalahkan ya Pak? Ya. Ini menunjukkan begitu sahabat itu sampai gumun, ya Rasulullah saya itu punya anak 11. Tidak biasa saya cium. Ya. Dia heran melihat Rasulullah itu mencium cucunya dengan penuh perhatian itu ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya inna rifqa, sesungguhnya lemah lembut itu anugerah. Kalau sudah dicabut oleh Allah, yang tersisa hanyalah hati yang kasar. Nah, hati yang kasar itu hati yang nanti hanya akan melahirkan amarah, emosi. Nah, Bapak Ibu biasanya yang cerewet itu bapaknya atau ibunya? Ibu? Ngaku Bu? Hah? Harusnya siapa yang cerewet? Harusnya ayahnya loh Bu itu. Loh kan diskusinya begitu, yang banyak ngobrol siapa harusnya?
bapak itu. Loh ini konsep Quran. Ya. Kalaupun akhirnya hari ini di masyarakat begitu, bukan berarti memaklumi terus-menerus. Kita harus menyadarkan ada peran yang belum diambil oleh bapak, peran mendidik. Jadi nafkah itu hanya satu saja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalamahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Jadi nyari nafkah itu hanya satu dari sekian banyak peran-peran yang harus diberikan. Nah, nih, maka itu yang pertama kali difahami adalah bahwa pendidikan yang diberikan itulah yang akan merubah anak-anak. Nah, itu. Maka pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya menanamkan lemah lembut pada anak-anak? Nah, satu, ya, dimulai dari orang tua yang sabar. Ya, sabar. Jadi ini ada dua sudut pandang nanti. Sudut pandang pertama itu sudut pandang ikhtiar manusia dengan ilmunya. Nah, ada yang suka ikut kelas parenting, kelas pendidikan, ya. Di situ dibahas berbagai tips cara bagaimana agar anak kenapa hebat itu? Karena ilmunya banyak, termasuk ilmu parentingnya itu banyak, sering belajar. Ya, cara ngobrol dengan anak, cara menasihati yang baik, dan menasihati yang baik termasuk adalah tidak banding-bandingkan. Ini yang paling dilarang itu, banding-banding itu nggak boleh. Ada Nabi Yusuf alaihissalam kan, Nabi Yusuf itu meskipun ayahnya Nabi Yakub itu tidak ingin banding tapi beliau punya perhatian khusus, apalagi sejak Yusuf ngimpi. Yusuf ngimpi ada 11 bintang, matahari, rembulan sujud, itu Nabi Yakub sudah tahu, anakku bakal jadi Nabi. Kemudian beliau perhatiannya lebih, nah perhatian yang lebih itu ditangkap siapa? Kakaknya. Ini adik-adik, gimana rasanya kalau dibanding-bandingkan? Tidak apa-apa? Atau nggak terima? Ya. Atau malah semangat? Memang saya sukanya dibanding-bandingkan untuk nyemangati saya gitu. Ya. Enggak, membanding-bandingkan itu melahirkan sikap apa? Sikap emosi yang nggak baik. Maka nanti saudara Yusuf itu rapatnya mengerikan kalau baca ceritanya di dalam surat Yusuf itu apa? Uqtulu Yusufa. Wis bapak ini sudah ndak netral lagi, bapak pilih kasih. Gimana caranya? Yusuf kita singkirkan, dia biang keroknya. Rapat itu rapat untuk nyingkirkan saudaranya, Masya Allah. Gara-gara apa? Menangkap bapaknya pilih kasih itu. Tidak biasa itu rapatnya, usulnya ekstrim. Uqtulu Yusufa. Mas kita bunuh saja Yusuf itu. Wah, masih ada yang kasihan. La taqtul, jangan dibunuh. Awit trahuhu, tapi kita buang saja ke semua. Ya wis gitu. Jadi rapat kok ingin mencelakakan saudaranya, Masya Allah. Itu hanya rapatnya saudaranya Yusuf itu. Karena menangkap bapaknya pilih kasih tadi. Meskipun Nabi Yakub jelas seorang Nabi dalam bimbingan Allah, itu hanya lebih kepada apa? Ingin menjaga. Ini calon Nabi ini harus istimewa ya. Itu yang pertama ya, jadi menjadi orang tua yang sabar. Kemudian yang kedua juga berlatihlah ya, menumbuhkan sikap empati dan siap mendengarkan anak. Nah, ini empati. Jadi empati itu kita nuwun sewu, ada hal yang hilang dari orang tua adalah merasa paling benar. Ya, padahal anak itu butuh apa? Didengarkan. Nah, maka kebiasaan orang tua langsung menyalahkan itu tidak baik. Apalagi kita nih baru dari belakang, baru jemur nih di teras geger anak-anak kita 3 atau 4 ya, ribut itu. Tiba-tiba dari belakang langsung ya, Mas yang gede itu ngalah. Wah itu suatu yang nggak bijak ya. Maka diam dengarkan. Jadi siapa yang memulai dulu? Kakak atau adik? Atau tengah? Atau siapa? Nah ini. Maka empati itu siap mendengar anak ternyata nggak gampang. Jadi butuh seni mendengar itu. Allah sudah kasih hikmah kan. Kenapa diciptakan 2 telinga 1 mulut? Agar kita pandai apa? Mendengar yang baik. Ya, mendengar yang baik. Pastikan nanti siapapun berhak didengarkan. Nah ini yang nggak gampang ternyata. Ya, Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf. Itu begitu anaknya pulang, kan dia izin, ayah boleh enggak Yusuf kita ajak main, tapi agak jauh mainnya.
Nabi Yakub itu sudah khawatir itu. Jangan nanti Yusuf ketinggalan. Kalian sudah kuat-kuat, Yusuf masih kecil. Enggak ya, Yusuf kami jaga. Nabi Yakub itu sudah enggak enak perasaannya orang tua itu. Jangan nanti dimakan serigala. Oh malah ini jadi apa ini? Ide gitu kan. Wah berarti nanti gini aja. Yusuf buang terus ngomong sama bapak. Yusuf dimakan serigala. Wah, akhirnya rencana dijalankan bener. Nabi Yusuf itu setelah jauh sekali, kemudian dicopot bajunya, kemudian dilepas, kemudian bajunya dilumuri darah kambing kan? Ya itu. Nah betul pulang dari main-main itu 10 saudaranya itu datang dengan baju Yusuf dan nangis terseduh-seduh. Nah itu namanya air mata. Kenapa? Buaya kok disalahkan kenapa? Ya sebagaimana kambing kok selalu ya jadi kambing hitam ya. Menangislah itu waja'u abahum isya'ayyabkun. Datanglah 11 orang itu dalam keadaan menangis ngomong sama bapaknya, ayah kami mohon maaf tadi kami lalai menjaga Yusuf. Yusuf dimakan serigala. Ini buktinya ya. Bukti itu nggak masuk akal. Kenapa? Katanya Yusuf dimakan serigala, terus bajunya dibawa pulang. Baju itu tidak sobek sedikit pun. Nah, karena memang dilepas. Ini memang bohong itu nggak ada yang sempurna katanya. Ya, bajunya dilepas, kemudian dilumuri darah. Nah, dari itu Nabi Yakub tahu Yusuf tidak dimakan serigala. Tapi ingat, Nabi Yakub tidak pernah mengatakan bohong semua kalian. Tidak mungkin Yusuf dimakan serigala. Tidak. Ayahnya hanya mengatakan ya, ketika itu bisa saja kalian menganggap ini ya kebaikan, jangan lapor ke saya itu. Tapi Allah Maha tahu. Wallahul musta'an, dan Allah lah tempat saya memohon pertolongan dan perlindungan. Sudah sabar Nabi Yusuf ya. Jadi tidak ada ungkapan apa tadi, hanya mendengar ya, kemudian mendengar kenapa terjadi cerita semua dengan berbagai kebohongannya tadi, begini apa bapak itu hanya mengatakan ya semoga Allah berikan kesabaran kepada ayah ya. Sudah sampai itu aja ya. Jadi nggak ada justifikasi kamu bohong dan lain sebagainya. Ini penting, tidak ada labeling. Jadi label itu kalau sudah menancap susah apa? Susah dicabut. Termasuk emosi, tadi ada yang terlewat ya. Emosi itu ketika orang tua nggak sabar, ya orang tua memarahi anak. Nuwun sewu, ketika anak dimarahi oleh orang tua, dia kemudian ada rasa apa? Ketakutan, ya rasa kekhawatiran. Kemudian tiba-tiba orang tuanya datang minta maaf. Ya, ketika minta maaf, kira-kira anak memaafkan apa enggak? Anak memaafkan, kemudian lukanya langsung sembuh apa enggak? Hilang apa enggak? Ya, itu ada psikolog yang mengatakan seperti Anda ini menancapkan paku di tembok kan? Begitu sudah ditancapkan di tembok, kemudian pakunya dicabut, ada bekasnya enggak? Ada, itulah anak jiwanya terluka. Ya. Dibanding-bandingkan dimarahi juga terluka anak. Ini pastikan kita ini nggak gampang emosi, nggak gampang marah-marah kepada anak, karena marah itu tanda nggak mampu mengendalikan emosi. Ya, nih, jadi sabar, kemudian empati, mendengar apa yang diungkapkan oleh anak. Tidak kalah penting adalah ketika yang paling mendasar sebenarnya ini adalah mampu menjadi contoh bagi anak-anaknya. Ya. Ini nuwun sewu, ini lebih banyak ke tema orang tua ya. Tapi nanti adik-adik kan mau jadi orang tua. Ya. Ketika bicara masalah rumah tangga, pasti ada apanya? Bumbu-bumbunya. Enggak mungkin rumah tangga tanpa masalah. Rasulullah pernah enggak ada masalah sama istrinya? Ada. Apa diantaranya Bu? Cemburu. Ya. Dan cemburunya wanita itu kadang cemburu apa? Buta. Iya. Pokoknya begitu ya. Pokoknya begitu. Ini sudah dialami oleh Nabi Ibrahim. Begitu
Hajar, Siti Hajar itu dinikahi oleh Ibrahim, yang sebelumnya Nabi Ibrahim menikah dengan siapa? Sarah. Diuji Bu, diuji sekian puluh tahun. Kita bayangkan orang yang paling dekat dengan Allah, julukannya Khalilur Rahman, apa? Kekasih Allah. Itu doa itu enggak dikabulkan oleh Allah segera itu. Bayangkan, saya bayangkan Nabi Ibrahim punya anak usia berapa? 90 tahun. Andaikan beliau nikah di umur 25 tahun, berapa tahun beliau doanya ditunda sama Allah? 65 tahun, Masya Allah. Sepanjang itu, padahal itu kekasihnya Allah. Kenapa kok nggak langsung dikabulkan? Katanya kekasihnya. Begitulah ya, Allah punya rencana ya, dan rencana Allah yang paling indah, paling bagus. Nah, ada pelajaran. Akhirnya Sarah ini ya memotivasi istrinya, Pak, Mas atau Pak mungkin ya, Nabi Ibrahim itu ya, ini menikah dengan Hajar. Nah, Allah kemudian berikan putra, namanya siapa? Ismail ya, katanya perempuan tetaplah perempuan ya, dia cemburu kan. Wes pokoknya Hajar sama Ismail saya nggak mau tahu, nggak boleh di depan saya gitu. Tempatkan di mana itu? Di lembah tak bertuan itu. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam, kesabarannya luar biasa. Dan Nabi Ibrahim itu orang yang paling lembut hatinya. Innahu awwahun halim, hatinya lembut. Maka wajar nanti beliau punya putra, namanya siapa? Ismail. Itu putra yang lembut sekali. Maka dari ini para ulama sepakat bahwa karakter itu lebih diturunkan dari siapa? Dari ayah. Iya. Jadi ayah itu membawa karakter-karakter, termasuk pemaaf, penyabar, orang tua yang sabar, ayah yang sabar, insya Allah anaknya sabar. Ya. Sebaliknya, orang tua yang emosian, biasanya anaknya apa? Keras kepala. Jadi ini kalau ada guru yang hadir, ya, kalau ada anak kok dinasehati selalu melawan, membantah, dicek dulu siapa? Siapa? Bapaknya? Loh iya Bu, ini enggak kebetulan ya. Jadi memang karakter itu diturunkan, tetapi lebih kepada apa? Sebenarnya lebih yang tertampakkan. Karena punya karakter yang pemarah, mesti yang ditampakkan pemarahnya. Sehingga nurun kepada anaknya. Dia menyelesaikan sesuatu dengan emosi. Maka anak juga terbawa emosi, sedikit-dikit marah, emosi, ditegur tidak terima, dan lain sebagainya. Nah, ini potensi dari orang tua ketika dia memiliki karakter yang buruk, potensinya sangat besar turun kepada anak-anaknya. Itu yang aslinya. Sebenarnya nggak ada yang nggak banyak dominannya ya. Memang ada begini kata Rasulullah, terhadap ada nggak gawan bayi itu ada nggak? Apa ya namanya, gawan bayi ya. Nah, ada pepatah Jawa gimana yang sering kita dengar, yen watuk iso ditambani, yen watak ora iso. Ora iso po angel? Berarti nek angel iso enggak? Ya. Loh, ini yang menjadi sebuah ungkapan diluruskan. Enggak, Rasulullah itu mengatakan memang akhlak itu dua, satu tabii, memang iya, faktanya ada anugerah-anugerah tertentu. Orang itu Masya Allah lembut, kalem, namanya halim. Itu sejak kecil memang ada. Ini anugerah kalau diberi ini. Ada anak itu. Ada nggak orang tuanya nuwun sewu, orang tua dia anak itu lahir di tempat yang kasar. Omongannya kasar semua, tapi anak itu lembut. Ada nggak? Ada. Ya, itu bagian dari anugerah dari Allah, namanya tabii atau tabiat tadi. Mungkin lingkungannya keras, ngomongnya kasar-kasar ya, tapi dia tumbuh dengan lembut. Nah, itu bisa jadi tabiat itu. Ini kalau dirawat tentu melahirkan sikap ya akhlak yang mahmudah. Tetapi ketika ini nggak dirawat, terkontaminasi dengan lingkungan, nanti menjadi keburukan bisa jadi. Nah, maka yang kedua juga sama, akhlak itu kasbi, bisa dilatih, bisa diupayakan. Ya. Itu memberi contoh yang baik. Dan ini yang paling efektif ternyata, anak merekam semua yang dilakukan oleh orang tuanya. Merekam tanpa kita sadari. Ya. Bahkan ada penelitian itu, nuhun sewu ini, bapak yang selalu meminta apa?
meminta persetujuan dari istrinya, itu tanpa sengaja direkam oleh anak-anak. Ya, dan itu baik nggak? Misalnya mau liburan, ya kemana liburannya ya? Tanya bunda. Ya, katanya kita mau pindah rumahnya, pindah kemana? Anut bunda. Ya. Kemudian ya besok kita ke rumah kakek yang di Jakarta apa yang di Padang. Tanya bunda aja gitu. Bunda terus gitu. Anak belajar apa di sini? Coba. Anak belajar apa? Hah? Berarti enak menjadi bunda. Ya, bisa apa? Nyuruh-nyuruh ayah. Kalau ada anak laki-laki dia belajar tidak tegas. Nah, ini juga sesuatu yang tidak pernah dipikirkan dampaknya, tetapi selalu diulang-ulang, anak merekam dan itu menjadi sebuah kesimpulan. Ini yang berbahaya. Kan tidak mungkin kita ngajari sesuatu yang negatif, tapi kadang sering sekali tanpa sengaja ada keburukan yang dilakukan terus dan itu direkam oleh anak-anak kita. Anak-anak itu nggak mungkin dia dapat sendirinya, nggak mungkin. Dia belajar dari yang terdekat. Siapa? Orang tuanya. Sudah otomatis itu. Ya. Kemudian, nah Islam juga ngajari, ya, bagaimana melatih, bagaimana memberikan hukuman. Boleh? Bolehkah menghukum? Boleh memukul? Untuk kesalahan apa? Sholat. Ya, berarti di luar sholat boleh? Nggak boleh? Ya. Kemudian memberi hadiah boleh? Atas dasar apa? Prestasi. Nah, ini kuncinya adalah berikan anak apresiasi ketika dia berprestasi dan tegaslah kepada anak ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, ada yang keliru ketika sesuatu tidak proporsional. Anak sedikit-sedikit diberikan apa namanya? Hadiah tanpa ada prestasi. Sehingga nanti dia tidak punya jiwa apa ini? Ya, jiwa kompetisi, jiwa untuk meraih sesuatu dia harus berkarya dulu. Nah, ini nggak baik itu. Ya, maka dia berpikir, ngapain belajar sungguh-sungguh, toh tetap dikasih hadiah. Ngapain berprestasi, wong nggak berprestasi pun dapat hadiah. Dia tidak ada upaya untuk perbaikan diri. Ini juga tidak baik. Sebaliknya, pendidikan yang selalu dengan ancaman itu akan melahirkan apa? Ketakutan. Akhirnya nanti benar ada cerita itu, kalau orang tuanya tidak di rumah, itulah hari paling bahagia. Karena paling bahagia, hari paling menderita adalah ketika bapak ibunya di rumah. Maka apa kira-kira doanya anak-anak? Doanya apa kira-kira? Semoga nggak pulang-pulang. Loh, ini Fir'aun itu punya istri, istrinya Masya Allah baik sekali, namanya siapa? Asia. Siapa dek? Siapa namanya? Asia? Ada Asia? Oh, Asia itu ya. Asia itu orangnya Masya Allah lembut, sabar. Nah, tapi kesabaran ada batasnya nggak? Nggak ada ya. Asia itu berdoa sepanjang hari. Apa doanya? Rabbibnili indaka baitang fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah. Rumah tidak hanya rumah, bangunkan untukku rumah di sisimu di surga. Jadi spesifik mintanya ya, rumah di sisi Allah di surga. Kemudian dia berdoa, wa najini min fir'auna. Ya Allah, selamatkan saya dari Fir'aun. Orang kalau sudah doa dan nyebut nama, itu berarti memang pengen banget agar segera apa? Dikabulkan itu. Itu sampai ngomong begini, kalau diterjemahkan, ya Allah jauhkan saya dari kejahatan suamiku Fir'aun. Ibaratnya dia Fir'aun keluar kota itu dongone muga-muga ndak pulang gitu kan. Karena begitu suaminya pulang itu jadi neraka rumah itu. Ya. Loh, ini kenapa? Karena suami yang kejam. Nah, sama Bapak Ibu, anak-anak itu akan menantikan kita. Ya, kalau kita itu lembut, ya sudah pasti anak akan mendekat kepada kita. Jadi kalau ibu-ibu nih sering sekali anak-anak kok dikit-dikit ngelendot, dikit-dikit deket, dikit-dikit cerita, itu tandanya jenengan hadir di hati anak-anak. Tapi kalau anak itu nuwun sewu pulang dari sekolah, ini sudah SMP SMA, tidak pernah cerita ke orang tuanya. Tiba-tiba jenengan lihat Facebooknya, wah ternyata update statusnya
macam-macam itu. Ya. Kalau di pondok ada HP? Nggak ada ya. Kalau liburan ada. Nah ketika anak itu kemudian dia ceritanya kepada orang lain, nah itu yang harus dievaluasi adalah kita. Seberapa dekat atau seberapa jauhkah kita sehingga anak tidak punya kepercayaan kepada kita. Itu. Maka ketika tadi harusnya tadi putri Nabi Syuaib itu biasanya kan ada rasa suka itu ceritanya kepada siapa? Biasanya ke bunda kan, tapi ketika kepada ayah berarti ini ayah yang luar biasa pasti. Dia punya tempat di hati anaknya. Nah itu ayah yang membanggakan pasti ya kan gitu. Nah baik, kaitan dengan tadi ada dalam Islam itu pendidikan namanya targhib wa tarhib. Apa itu targhib? Targhib itu memotivasi, memuji. Ini yang disebutkan dalam banyak hadis tentang targhib wa tarhib itu kenapa Rasulullah SAW sering sekali mengkaitkan dengan tema-tema surga. Basyiron wa nadhiran. Jadi tema surga itu tema konsumsi hariannya para sahabat ketika itu sering sekali. Ini yang barangkali mulai hilang. Ada enggak adik-adik pernah ngimpi masuk surga? Ada yang ngimpi masuk surga pernah? Masuk neraka? Belum ya. Ada ibu-ibu masuk surga pernah ngimpi? Atau gambaran ada dibawa ke tempat yang Masya Allah luas, sejauh mata memandang, indah semua ada? Barangkali begitu gambaran surga? Belum kan? Kenapa? Karena kita jarang mendengarkan cerita tentang indahnya surga. Sehingga ngimpi saja kita gak bisa gitu. Nah sahabat tuh sering banget ngimpi itu. Utsman bin Affan ngimpi, sering banget ngimpi masuk surga. Ada anak kecil juga ngimpi masuk surga. Pernah juga ngimpi mau dicemplungin ke neraka itu. Kenapa kok sering sekali sahabat kecil tuh ngimpi? Kenapa? Karena dulu tema surga dan neraka itu menjadi apa? Menjadi tema yang sering disampaikan. Nah, misalnya anak-anak ya, besok siapa yang pengen dapat mahkota di surga? Anak saya gitu, syaratnya satu, hafalkan Al-Quran. Nah surga dikaitkan. Adapun bonus dunia itu nanti tak ajak liburan kemana, tak ajak umroh, itu bonus dunia. Tapi kalau yang pertama adalah tema tentang surga, itu motivasi paling tinggi. Sehingga nancap di sini, segala sesuatu dikaitkan dengan kenikmatan yang abadi di surga. Ya. Sebaliknya ketika bukan ngancam ya, ketika memberitahukan keburukan dari dampak buruk dari sebuah dosa, pastikan tema tentang neraka disampaikan ya, tentang nadiron itu ya, siapa yang berdusta, durhaka sama orang tua, melawan sama orang tua, kemudian juga hal-hal yang tadi tidak amanah dan lain sebagainya disampaikan itu. Nah, pastikan tema itu menjadi tema yang ditakuti oleh anak-anak. Baru nanti kalau boleh kita temanya tema hukuman fisik. Kalau sudah tidak bisa dengan kalimat-kalimat motivasi dan nasihat. Ya. Ini semua ikhtiar secara ilmu. Tadi ya sabar, ngasih contoh, kemudian empati. Tapi ikhtiar yang kedua yang jauh lebih penting, bentuk ikhtiar yang kedua adalah ikhtiar mendatangkan rahmatnya Allah. Dan ini yang harus kita lakukan. Kalau sudah panjenengan berusaha, sabar sudah. Ya, empati sudah, memberi contoh sudah, nggak pernah marah-marah bahkan lembut sudah, tapi anak kok susah dikendalikan, banggang sama orang tua. Kita tinggal satu langkah, apa itu? Datangkan rahmatnya Allah dengan banyak apa? Doa. Ibu-ibu ada yang sudah pernah mendoakan dengan menyebut namanya mendetail? Sering? Pertahankan, karena begitulah Allah akan turun dengan rahmatnya kepada siapa yang dekat dengan Allah, apalagi nyebut nama. Itu sesuatu yang spesifik sekali. Nabi-nabi dulu juga begitu ya, doanya yang menjadi senjata utama, karena kita ini ilmu terbatas, soleh enggak begitu, solehah juga dipertanyakan kan gitu kita ini. Tapi kita punya siapa? Allah yang maha membolak-balikkan hati. Ya, berapa banyak anak yang lembut,
Ya, setelah kita rajin berdoa kepada Allah, tiba-tiba saja kita tercengang dengan kelemah lembutannya. Ya, ini karena buah kesungguhan doa-doa dari orang tuanya. Ada doa khusus enggak? Dari Quran doanya banyak ya. Ada Robbi habli minas solihin, ada Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, banyak doa-doa. Ya, kalau doa dari orang tua sebisanya juga dimakbul oleh Allah. Jadi doa enggak harus berbahasa Arab, ya nyebut apa, sebut nama anaknya. Nah, itu jauh lebih dimudahkan, dikabulkan oleh Allah. Jadi itu mendatangkan rahmat Allah dengan doa. Termasuk kita bangun kesolehan kita. Memang ada orang tua yang soleh, anaknya durhaka, ada enggak? Atau sebaliknya, orang tuanya nampak enggak soleh, tapi anaknya soleh, ada enggak? Banyak. Atau kita sudah merasa saya sudah soleh kok anak saya enggak soleh, sementara tetangga saya enggak soleh, anaknya soleh itu. Jangan-jangan cuma rumongso soleh itu. Karena ada hadis begini, ada orang saking solehnya jarak dia dengan surga tinggal 1 jengkal. Itu dalam keterangan hadisnya adalah fima yabdunas, dalam pandangan manusia. Jadi ada makhluk yang sangat dibenci oleh Allah, siapa? Mereka ini yang soleh di tengah kerumunan orang soleh, begitu sedang sendirian intahaku, mereka langsung berubah dengan cepatnya jadi pribadi yang tidak soleh. Itu ada yang begitu. Itu biasanya orang-orang yang selalu tiap berbuat baik ingin apa? Dipuji, ingin dilihat, ingin dinilai oleh orang lain. Ini yang membuat Allah tahu ada orang soleh, nampak soleh saja di hadapan manusia, Allah Maha tahu. Maka yang begini dikasih su'ul khotimah oleh Allah. Dia melakukan amal penduduk neraka dan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Atau sebaliknya, orang dalam pandangan manusia sangat buruk sekali, jaraknya dengan neraka tinggal 1 jengkal dalam pandangan manusia, tapi Allah Maha tahu di balik sikapnya yang tidak baik itu ada kelembutan dalam hatinya. Dia merasa bersalah, kemudian dia taubatan nasuha dan mati ketika bertaubat dia masuk surga. Jadi kita kadang silau dengan sesuatu yang sudah kita miliki, tapi belum tentu itu lillah karena Allah, na'udzubillah. Ada orang lain yang barangkali amalnya biasa. Ya. Ada Bapak Ibu, ada banyak sekali ungkapan begini di ahli hikmah itu. Jam 8 ya? Habis waktunya Pak, jam 8. Ya. Baik, itu sudah dua-duanya ya Ibu. Jadi yang pertama teorinya begitu, sabar, lembut, empati. Tapi yang paling tentu mempercepat semua perubahan itu adalah tadi ya, mendatangkan rahmatnya Allah dengan doa terbaik, termasuk tadi dengan bagaimana kita perbaiki ya, hubungan kita dengan Allah, kesolehan kita ditingkatkan. Yang terakhir adalah bagaimana kita juga upayakan rizki kita, pastikan rizki yang halalan, thayyiban, itu pengaruhnya luar biasa. Ada anak yang emosian itu bisa jadi rizkinya yang tidak halal, sehingga dia tidak dapat berkah dari hartanya orang tua. Ada juga barangkali anak yang nun sewu, dia selalu jadi ujian bagi guru-gurunya, susah dinasehati, ngelawan sama guru, bisa jadi hartanya harta yang tidak berkah. Karena harta yang enggak berkah itu ada saja cara Allah ya menghukumnya, dengan cara tadi tidak soleh ya, tidak taat kepada perintah guru, termasuk sering menjadi biang gerok dimanapun dia berada. Itu pengaruhnya harta. Maka selain kita ikhtiar mensolehkan diri kita, banyak doa kepada Allah, juga kita evaluasi rizki kita. Jangan-jangan rizki saya, suami saya ada yang tidak barokah, sehingga tidak mendatangkan kebaikan untuk anak-anak. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, autuzidukum fitoah. Tanda barokah itu kalau dimakan, tumbuhnya menjadi anak yang soleh solehah, istri-istri yang soleh dan
Soleh, istri yang soleh, istri yang soleha, ya. Tumbuhnya tumbuh yang qanaah, tidak menuntut dan lain sebagainya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tepat jam 8 ya, waktunya habis. Jadi tema tentang mendidik, menumbuhkan jiwa lemah lembut ini lebih kepada bagaimana dimulai dari orang tua. Ya, insya Allah berkahi dengan anugerah terbaik kalau kita sudah ikhtiar maksimal. Adapun sudah ikhtiar hasilnya di luar harapan, pastikan qadarullah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa masya'a fa'al, apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi dan kita sudah lepas dari tanggung jawab kalau ikhtiarnya sudah maksimal. Wallahualam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kami ucapkan pada Ustaz Abdul Karim yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Mohon izin Ustaz, apakah ada tanya jawab? Boleh? Oh, oke. Mungkin dari ibu-ibu atau adik-adik yang mau bertanya, silakan. Oh, monggo. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini mengenai parenting, saya simpulkan adanya kerjasama antara sosok orang tua dan anak-anak dalam sebuah keluarga. Di era seperti ini, khususnya di generasi Z, itu banyak anak yang tidak menghormati kedua orang tua. Di antaranya sering membentak dan sukanya marah. Kalau meminta tidak diberi, marah. Kemudian dari uraian dari Pak Ustadz tadi, bahwasanya orang tua harus lemah lembut dulu. Jadi ibrahnya pelajarannya yang saya terima tadi, orang tuanya itu harus baik dulu, nanti baru bisa mendidik anak yang lebih baik, begitu nggih. Tapi kenyataannya sebuah rumah tangga itu tidak bisa seideal seperti itu. Kadang orang tuanya sudah baik, anaknya kurang baik. Kadang anaknya baik, orang tuanya juga sebaliknya. Pertanyaannya, bentuk biru walidain yang sangat miris yang saya lihat pada saat ini itu, apakah semuanya disalahkan dari pihak keluarga? Karena tadi pondasi yang harus kuat itu harus dari keluarga dulu, itu yang pertama. Kemudian sosok seorang pemimpin, ini kebetulan banyak adik-adik ini. Sosok seorang pemimpin yang pas dalam memimpin sebuah keluarga itu seperti apa? Tentunya nanti bisa diberikan contohnya Pak Ustadz. Kemudian yang ketiga, sebagai madrasah, seorang ibu itu kalau idealnya harus pinter, sabar, segala-galanya. Cuman masyarakat sekitar pun saya lihat masih banyak yang tidak mau belajar gitu. Jadi dikit-dikit nyalain anaknya, dikit-dikit nyalain anaknya. Nah, calon istri seperti apakah nanti yang bisa mendidik putra-putrinya sebagai putra-putri yang solehah? Assalamualaikum. Saya jawab dulu ya, nanti kalau ada yang berikutnya bisa disusulkan.
Yang pertama, tadi kesimpulannya adalah bahwa ketika ada anak yang di luar harapan, tadi orang tua sudah merasa mengalah, lembut, baik, tidak emosian, tapi anak ternyata tumbuh sebagai pribadi yang temperamen, suka melawan itu. Apakah melulu mutlak kesalahan orang tua gitu ya, tanggung jawabnya itu? Baik, pertama begini. Ada ulama besar namanya Dr. Khalid Ahmad Syantut. Beliau mengatakan bahwa anak kita itu tinggal di 3 tempat. 1 di rumah, interaksi di rumah. Yang kedua di sekolah, yang ketiga di lingkungan. Ya. Jadi ada rumah, ada sekolah, ada lingkungan. Kemudian beliau mengatakan, ya, idealnya di anak usia SD, ya, karena yang dibahas adalah anak usia SD. SD berarti 6 sampai 12 tahun ya, kurang lebih, atau 13 tahun. Itu manakah yang harus dominan antara rumah, sekolah, atau lingkungan? Ya. Sudah pasti ya, secara usia ini namanya usia kanak-kanak adalah domainnya rumah. Nah, beliau mengatakan anak di sekolah ini berapa jam puteran jenengan? 7 sampai jam berapa? 4? 3? Jam 2? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 maksimal. Berarti 7 jam. Dari 24 jam kita terpotong 7 jam. Berarti 7 jam itu berapa persen? Sekitar 30-an persen kan? Ya, 30%. Kemudian anak kita main di lingkungan berapa jam sehari? 1 jam? 2 jam mungkin, berarti kan sekitar 10% atau kurang bahkan gitu. Berarti sebagian besar anak kita di mana waktunya? Di rumah. Itulah yang membuat para ulama mengatakan memang mutlak yang paling dominan perannya harusnya siapa? Rumah. Nah, beliau sampai mengatakan rumah itu harusnya megang peran 60%, sekolah mungkin 20% atau 30%, lingkungan 10%. Mungkin enggak 10% mengalahkan 60%? Harusnya. Logikanya, teorinya enggak mungkin, tapi faktanya yang 1 jam memporak-porandakan 7 jam kan? Ya, gitu. Kenapa terjadi? Nah, ini yang kita juga harus tahu. Ada begini, Allah mengumpamakan pendidikan di usia anak, usia dini ini, mulai ya TK, SD lah gitu. Itu Allah perumpamakan seperti sebuah tanaman. Di dalam surat Al-Fatah ayat 29. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarhu fastaghladu fastawa ala suqih yu'jibu zura'. Tanaman itu akan melahirkan tunas. Nah, tunas itu ketika tumbuh tidak dipagari, apa yang terjadi? Ibu-ibu nanam pohon. Biasanya pohon yang ada tunasnya pohon apa? Pisang. Nah, kemudian ada tunasnya. Kemudian tunas ini tidak dijaga, nggak dipelihara, dibiarkan saja. Ada ayam, ada kambing, ada apa? Kira-kira tunasnya tumbuh nggak? Dirusak. Panjenengan sudah berusaha menyiram, memupuk, tumbuh, tapi dirusak. Dimakan total ayam, ditotol kambing, kambing notol apa? Dimakan kambing ya itu. Itulah lingkungan. Nah, bagaimana agar tidak dimakan kambing, tidak ditol ayam? Tutup. Nah, batasi. Maka di usia dini yang paling penting adalah memagari. Kenapa? Anak kita belum tahu, belum punya filter mana yang benar, mana yang keliru, mana yang salah, mana yang baik, mana yang patut, mana yang nggak patut. Maka ditutup. Nah, sampai kapan? Islam mengajari sampai balik. Ketika balik itulah anak sudah saatnya mukallaf, dia kalau nanti berbuat salah sudah dicatat oleh malaikat sebagai sebuah dosa. Nah, maka usia kecil nuwun sewu, kesalahannya adalah justru ketika kecil dibiarkan bebas. Sehingga tiba-tiba pulang anak dapat kosakata. Apa? Oh, pokoknya ngamuan, ngerti-ngerti. Ya. Itu kenapa itu? Nah, kita yang tidak pandai membuat pagarnya tadi. Jangan ketakutan, anak-anak kurang gaul, jangan khawatir ya. Jadi ketika keburukan lebih dominan, pastikan dijaga lebih baik daripada ketularan keburukannya. Jangan takut kehilangan kawan. Anak itu belum bisa eksplor. Nanti justru ketika dia usia SMP mungkin di pesantren,
di berbagai tempat yang jauh dari orang tua, pendidikan dasar yang tadi oleh orang tua dijaga sampai balik, itulah yang jadi modal berharga. Sehingga nanti ketika balik pun serawung dengan berbagai latar belakang karakter, dia bisa tahu ini yang baik, ini yang tidak baik. Nah itu yang dimaksud bahwa kenapa rumah kok selalu disalahkan, nggak disalahkan. Berarti rumah kurang berperan di sini gitu. Itu yang pertama. Semoga menjawab. Yang kedua kaitan dengan kriteria calon bapak yang baik. Begitukah? Yang ketiga calon ibu yang baik. Begitu ya Bu? Oke. Ada pendidikan yang dijelaskan Allah di surat Ali Imran ketika Hana siapa Hana ini? Ibunya Maryam, namanya siapa? Hana. Ketika Hana melahirkan ini, lahirnya perempuan. Nah, beliau mengatakan, laisa dzakaru kal unsa, ya Allah, perempuan itu nggak sama dengan laki-laki. Ya. Berarti di situ jelas sekali Allah mengatakan laisa dzakaru kal unsa, laki perempuan nggak sama, maka didiknya nggak boleh sama. Nah, lelaki dilatih apa? Tanggung jawab lelaki ini, ya. Bahkan para ulama mengatakan kalau Anda punya anak laki-laki sudah bisa melindungi, pastikan kalau jalan di jalan raya yang di dekat jalan itu, yang di dekat motor ataupun beresiko itu anak laki-laki, ibunya di samping. Itu untuk melatih apa? Tanggung jawab. Suami itu pelindung, bukan malah makake ibu. Ya, jadi ibu dilindungi, laki-laki harus yang beresiko gitu. Itu dilatih. Kenapa? Dia harus siap mengemban tanggung jawab yang berat. Yang kedua, dibiasakan diajak diskusi anak laki-laki itu. Jadi segalanya jangan diputuskan sendiri, ajak diskusi. Kakak ini baiknya bagaimana ini, ya. Adik ini sudah mau masuk TK atau mana, ya bagusnya kemana? Itu kebiasaan membangun apa? Karakter nanti bijak. Kenapa? Segalanya tidak memutuskan sepihak, tapi asas musyawarah. Termasuk nanti biasakan diberi tanggung jawab. Ketika diberi tanggung jawab, dibiasakan mempertanggungjawabkan. Kok bisa begini, kenapa? Kakak tak amanain jaga adik, kok bisa adik keluar rumah padahal kuncinya dipegang kakak, kenapa? Itu dibiasakan anak laki-laki itu. Jangan kemudian tanpa tanggung jawab anak laki-laki, nanti jadi suami-suami yang sak-sake itu, ya. Kepada adik-adik yang perempuan, bagaimana agar jadi wanita solehah kelak? Ya, Allah juga ajari tadi laisa dzakar wal unsa, maka perempuan itu kata Rasulullah, nikahilah perempuan yang al-wadud. Apa wadud? Penyayang. Maka anak perempuan itu jangan diajari dengan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang mendatangkan apa? Keberanian, ya, berani melawan, ya, atau tanpa batas, ya, hal-hal yang keluar serapopo dolan sing penting kok maghrib balik. Nah, itu hal-hal yang memberikan tidak baik, ya. Termasuk mainannya itu bahkan dibahas oleh para ulama, mainan yang menumbuhkan apa? Kecintaan. Ya, biasanya sudah wajar kan, pasaran, adik-adikan, main boneka, apa gitulah. Itu permainan yang mendatangkan kelembutan. Kenapa? Ibu-ibu ini ujiannya berat. Yang paling banyak menahan emosi, yang paling banyak nanti apa namanya mungkin ngrungokke omongan tetangga. Ini nek enggak budek gitu, ya, kepikiran terus kebatek gitu. Lah yo anak kok ukehmen itu. Itu nek jiwanya enggak tegar itu, ya bisa apa? Enggak berani serawung dan lain sebagainya. Tapi kalau dia sosok yang sudah dibiasakan untuk tadi, ya, tidak terlalu memikirkan omongan orang lain, ya, termasuk nanti dibiasakan, ya, anak perempuan itu hal-hal yang sifatnya malu. Malu itu harus dominan. Nah, anak perempuan dominannya rasa malu harusnya. Malu keluar rumah meskipun belum balik, ya, nggak pakai kerudung, ya. Malu ketika ada tamu kok ikut gabung ke depan rumah, malu. Anak-anak perempuan biasakan ngantarkan minuman selesai masuk, ya. Itu hal-hal yang paling banyak dididik dari anak perempuan, tumbuhkan rasa malunya. Saya kira cukup Ibu, waktunya sudah pas ya, jam 8:15.
Saya nggak nyandak, kayaknya ini mau ke Banyumanek ini. Itu ya, lain waktu insya Allah. Oke.